Halo para sahabat Andaluri, selamat siang dari Gereja Katolik Sang Penebus Suara. Jadi hari ini adalah hari yang istimewa buat komunitas Andaluri mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA karena kami mengadakan perayaan Ekaristi serentak bersama-sama untuk membuka tahun ajaran 2023-2024. Dan tadi perayaan Ekaristi dipimpin oleh Patrisius dan juga dengan konselebran saya sendiri serta Pater Ansis. Nah, sekarang saya akan mewawancarai Ketua Yayasan Pendidikan SMA Katolik Andaluri, yakni Pater Desius Kaki. Nah, ini saya sama Pater Desius Kaki, Rektor SMA Padadita, juga Ketua Yayasan Pendidikan Andaluri. Jadi beliau ini mengkoordinir seluruh sekolah Katolik di Sumba Timur. Ya. Kita ada 16 sekolah ada di sini. Nah, Pater, selaku Ketua Yayasan ini pesan buat komunitas Andaluri apa? Baik, terima kasih. Selamat memulai tahun ajaran baru 2023-2024. Tentu harapannya di payung Andaluri jalan kehidupan ini seperti khotbah tadi ya, kita saling mendukung, saling menopang satu terhadap yang lain. Tentu kita jalani dengan penuh pengharapan. Oke, keren. Nah, ini saya kira ini juga informasi yang baik buat sahabat Andaluri ataupun yang orang-orang yang mencintai Andaluri, mencintai Yayasan Pendidikan Andaluri. Kira-kira kalau boleh tahu Patrisius, kita di yayasan kita itu ada berapa sekolah yang dikoordinir oleh di bawah Yayasan Pendidikan Andaluri? Sekarang ini Yayasan Pendidikan Katolik Andaluri itu membawahi 16 sekolah. Harusnya 17 sebenarnya karena satunya TK itu sudah berpindah ya. Jadi kita ada 1 TK, 13 SD, 1 SMP dan 1 SMA. Itu total kita dan tersebar di pelosok-pelosok Sumba Timur ini. Luar biasa. Kira-kira nih, saya bertanya lebih lagi sedikit, apa kira-kira tantangan-tantangan yang kita hadapi sejauh ini kira-kira apa Patrisius dengan yayasan kita dengan yang membawahi kira-kira 16 sekolah tadi? Pertama, karena sekolah kita berada di tempat yang cukup terpencil, memang butuh perjuangan untuk bisa menata secara sarana fisiknya. Dan kita sekarang sedang berusaha untuk hal itu. Itu dari segi sarana fisik. Yang kedua, dari segi tenaga pengajar. Tenaga pengajar harus kita jujur katakan bahwa dengan sekarang ini banyak yang lulus PNS, P3K, akhirnya kita pun harus berjuang untuk mendapat lagi tenaga guru yang baru dan berkualitas. Itu dari pengajarnya. Sedangkan dari para siswa yang terjadi bahwa minimal kita mau supaya ada kesinambungan, karena juga jujur kita katakan bahwa terkadang terjadi bahwa di jenjang berikutnya kita mengalami kesulitan karena di jenjang sebelumnya tidak dipersiapkan dengan baik. Misalnya di SMP ada tantangan karena yang masuk dari SD itu belum dipersiapkan dengan baik. Demikian pun di SMA mengalami dari SMP di seluruh Sumba ini terkadang juga masih banyak hal yang kurang-kurang sehingga diharapkan kita harus saling menopang, bersinergi semua lembaga pendidikan. Bagusnya kalau dari SD lanjutnya ke SMP dan SMA sehingga dia berkesinambungan, berjenjang terus gitu ya. Dan khusus untuk Andaluri. Ya. Untuk Andaluri kita sudah punya dari TK, SD, SMP dan SMA Andaluri. Demikian juga ada beberapa sekolah kita di bawah payung kita sehingga akan lebih bagus ketika kesinambungan terjadi itu dalam kebersamaan kita. Dari sekolah-sekolah sekitar ada di TK Andaluri, lalu dari semua SD kita ada SMP Andaluri, lalu ke SMA. Dan juga jangan lupa ada asrama Padadita ya di sana. Nah, jadi ini saling mendukung satu sama lain, itu pasti menghasilkan output yang luar biasa gitu. Itu. Dan tadi hal yang menarik, Pater Linus ya, kita misa dengan orkestra. Itu sebenarnya hasil dari ekskul yang kekasar Andaluri, bahwa di sekolah kita di bawah yayasan ini diperhatikan bukan cuma kecerdasan intelektual tapi juga seni, bakat dan kemampuan juga dikembangkan di sekolah kita dan tadi tampil dengan sangat bagus. Itu kalau dia berkesinambungan sejak TK, SD dan SMP hingga SMA itu pasti outputnya makin keren gitu ya. Nah, yang berikut
harapan buat guru-guru pegawai staf di Yayasan Andaluri, kan Pater ketua Yayasan Pendidikan Andaluri, harapan atau motivasi buat guru-guru? Hanya dua dari banyak hal. Yang pertama, supaya kita bisa menghasilkan anak-anak yang baik, tentu tenaga pengajar pun harus profesional di bidangnya. Tentu belajar mandiri dengan sekarang dari internet semua, kita harus belajar banyak. Ada pelatihan-pelatihan supaya makin profesional di bidang kita. Yang kedua, jangan hanya profesional, juga harus proporsional. Harus tahu betul porsi saya di mana. Saya misalnya wali kelas atau guru bidang studi, saya mungkin di bagian administrasi, perpustakaan, saya harus dengan porsi saya. Kalau kita sudah profesional dan proporsional, pasti hasilnya juga akan maksimal, akan menggembirakan. Itu Pater Linus. Oke, terima kasih Pater Desius Kaki selaku Ketua Yayasan Pendidikan Andaluri yang sudah membawahi sekolah-sekolah Katolik tadi, 16 sekolah di Sumba Timur. Jadi terima kasih untuk dukungannya buat kami, yang saya juga kan guru untuk sekolah-sekolah kami, dan terus memperhatikan perkembangan sekolah-sekolah. Semoga Yayasan Andaluri semakin maju dengan sekolah-sekolahnya juga semakin keren gitu ya. Kita berjalan bersama dalam payung Andaluri, jalan kehidupan. Terima kasih Pater Desius ya. Jadi itu Bapak Ibu para sahabat Andaluri, cerita saya dengan Pater Desius Kaki selaku Ketua Yayasan Andaluri. Terima kasih dan salam Andaluri.